Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bapak Azwar. Melanjuti dari presentasi kami sebelumnya mengenai perpustakaan arsip dan digital ini, kami akan mempresentasikan mengenai e-prints dan observasi perpustakaan PNJ dan pengaplikasian e-prints tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan lagi anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Fojo Putri, lalu ada Rosadiana Kamila, dan Putri Rahmadianti. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini ada e-prints, bagaimana e-prints itu, lalu ada perpustakaan PNJ, lalu penerapan e-prints di perpustakaan PNJ, dan tutorial e-prints itu. Nah, yang pertama adalah e-prints. Dipersilakan Rosadiana untuk mempresentasikan e-prints. Baik, Amanda. Jadi pertama-tama itu kita kenalan dulu ya sama yang namanya e-prints. Jadi apa sih itu e-prints? Nah, e-prints ini itu adalah software yang dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Southampton University di Inggris. E-prints dirancang untuk mendokumentasikan serta menyebarluaskan seluruh karya civitas akademik dalam bentuk digital yang dapat diakses secara full text melalui jaringan intranet maupun internet. Seperti yang udah dibahas minggu lalu oleh kelompok sebelumnya, e-prints itu adalah software open access berbasis web dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, e-prints ini sendiri Electronic and Computer Science di Universitas Southampton yang awal mulanya diciptakan karena pertemuan Santa Fe pada tahun 1999 tentang open access. Dan aplikasi ini resmi dirilis pada tanggal 24 Januari 2007 di acara Open Repositories Conference yang diadakan di San Antonio, Texas, di Amerika Serikat. Lalu, e-prints ini itu pertama kali dirilis dengan versi 3.1 dan yang ini dan terus dikembangkan sampai versi 3.15 pada tahun 2017. Selanjutnya, fitur-fitur pada e-prints yaitu ada yang pertama, mengelompokkan data objek dalam bidang tertentu seperti tahun, subjek, dan divisi. Lalu, menggunakan pengindeksan yang didukung oleh database MySQL. Selanjutnya, melakukan perubahan terhadap objek, dan yang terakhir, dapat mengakses dengan menggunakan username dan password. Kelebihan dari e-prints itu sendiri itu yang pertama bebas mengcopy, menggunakan, dan memodifikasi dokumen. Yang kedua, mudah mengunggah dokumen. Yang ketiga, bisa menggunakan kombinasi kata atau pemilihan metadata seperti subjek, judul, atau tanggal dalam pencarian. Yang keempat, mendukung multi-format dokumen. Dan yang terakhir, kompatibel dengan OAI, sehingga bisa diakses oleh Google Scholar dengan cepat. Selanjutnya, adapun beberapa karakteristik dari e-prints. Yang pertama itu berdasarkan koleksi dan hubungannya antar koleksi. Jadi e-prints itu hanya mengelompokkan data objek dalam bidang tertentu, misalnya tahun, subjek, divisi, dan judul, tetapi tidak bisa mengaitkan antara koleksi yang satu dengan koleksi yang lainnya. Yang kedua, struktur internal dari objek digital. Lebih dari satu dokumen dapat dihubungkan dengan data objek. Yang ketiga, metadata dan penyimpanan konten digital. Jadi data objek yang disimpan dalam database MySQL ini itu untuk e-prints, sedangkan dokumen atau konten digital disimpan dalam file system.
Yang keempat itu pencarian dan penelusuran. Pencarian dan penelusuran bisa dilakukan dengan beberapa kombinasi kata. Yang kelima, berkaitan dengan manajemen objek. Untuk pengguna pada tingkatan admin bisa membuat atau melakukan perubahan terhadap objek di dalam ePrints ini. Lalu yang keenam, dilihat dari tampilan, pengguna dapat melakukan penelusuran dari pemilihan metadata seperti subjek, judul, atau tanggal. Yang ketujuh, ePrints menerapkan pengaturan akses, yaitu pengguna yang sudah terdaftar dapat membuat dan melakukan perubahan pada objek yang ada pada ePrints. Yang kedelapan, sistem ePrints terdapat pengkodean karakter Unicode. Jadi sistem ini mendukung untuk berbagai bahasa, baik pada metadata maupun konten digital. Yang kesembilan itu dalam fitur interoperabilitas. Memiliki sistem pendukung OAI PMH untuk berbagi metadata antar repositori. Dan yang terakhir, tingkat kustomisasi. Jadi data objek pada ePrints mengandung metadata yang ditetapkan oleh pengguna pada tingkatan admin. Selanjutnya, jenis-jenis dokumen yang bisa ditemukan di ePrints atau bisa diunggah di ePrints itu yang pertama ada artikel. Jadi artikel ini bisa dalam berbentuk jurnal, majalah, surat kabar, berupa media elektronik seperti jurnal online atau situs web berita. Yang kedua bagian buku, yaitu bab atau bagian di dalam buku. Yang ketiga monograf, lalu buku atau volume konferensi. Yang kelima skripsi, yang keenam tesis, yang ketujuh disertasi, kedelapan ada paten atau ya jadi ini tuh kayak paten yang diterbitkan, yang kesembilan itu ada artefak, yang ke-10 itu ada show atau exhibition, yaitu pameran seniman atau pertunjukan khusus berdasarkan situs, dan yang terakhir laporan penelitian. Selanjutnya mengenai Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta. Baik, kita akan ke pembahasan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu Perpustakaan PNJ, ya Politeknik Negeri Jakarta, itu berdiri seiring dengan dibukanya program pendidikan Politeknik Universitas Indonesia pada tahun 1982, yang mana karena terdapat keterbatasan baik fisik maupun material, maka setahun kemudian Perpustakaan Politeknik UI ini memulai operasionalnya. Nah, di saat itu koleksinya juga masih terbatas dan merupakan bantuan atas sumbangan dari PEDC atau Polytechnic Education Development Center sejak tahun 27 Agustus 1998. Nah, Politeknik ini juga memisahkan diri dari UI dan berganti nama menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Selanjutnya, itu layanan-layanan yang ada di perpustakaan PNJ. Di sini nih ada layanan sirkulasi, ada layanan ruang baca, layanan referensi, layanan ruang khusus, layanan ruang multimedia, layanan opak, dan beberapa layanan lainnya. Ada layanan untuk penyediaan koleksi dan presensi seperti itu. Loker juga disediakan di perpustakaan ini. Selanjutnya, nah ini adalah di perpustakaan PNJ itu mempunyai website sendiri. Di website tersebut yang bisa kalian lihat di sini, bisa kalian buka juga, ada linknya. Nanti akan menampilkan bagaimana layanan yang akan diberikan perpustakaan tersebut gitu. Sini terdapat layanannya, ada library service center, terus fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan, ada katalog e-jurnal, jurnal, proceeding, terus media sosial yang bisa dilihat, terus ada download warta, dan untuk menghubungi perpustakaan PNJ bisa dilihat juga, dapat menghubungi
apa saja gitu. Bisa dari WA, IG, Twitter, ataupun YouTube. Nah, untuk penggunaan e-Prints di perpustakaan PNJ itu sendiri, nah, jadi perpustakaan PNJ itu sudah melakukan atau menggunakan e-Print selama 1 tahun sejak 2021. Nah, repositori yang diunggah pada e-Prints ini biasanya tuh hanya tugas-tugas akhir mahasiswa PNJ, dan itu karena dimulai dari tahun 2021, kebanyakan yang diunggah atau dokumen-dokumennya itu berasal dari lulusan tahun 2021, dan untuk mahasiswa tahun 2000 di bawah 2021 itu tugas akhirnya dengan memberikan soft copy ataupun dengan memberikan hard copy kepada perpustakaan tersebut dan disimpan di perpustakaannya. Nah, e-Prints itu sendiri juga merupakan salah satu software pertama yang digunakan oleh perpustakaan PNJ, yang mana perpustakaan PNJ ini mengusulkan kepada unit transformasi digital di PNJ untuk menggunakan software ini untuk mengelola repositorinya, yang mana kenapa kenapa memilih e-Prints sebagai pengelolaan repositorinya, karena e-Prints dinilai udah banyak dikenal dan mudah dan dianggap mudah untuk digunakan baik untuk pustakawan ataupun mahasiswa gitu. Nah, untuk baik pustakawan atau baik pemustaka ataupun pustakawan juga banyak merasakan kemudahan-kemudahan dalam penggunaan e-Prints itu sendiri. Nah, kesulitannya yang dialami dari mahasiswa ini disebabkan karena ketidakpahaman dan kebingungan instruksi yang sudah diperintahkan atau dicontohkan. Jadi mahasiswa di perpustakaan PNJ ini saat mengunggah repositorinya itu terkendala saat membuat akun, yang mana sudah diinstruksikan untuk menggunakan mendaftar akun dengan email PNJ atau universitas, tetapi mahasiswa banyak yang menggunakan email pribadi, maka sering terjadi error ataupun kesulitan di dalam itu. Nah, perpustakaan PNJ itu sendiri juga memberikan kemudahan atau ya bantuan dengan memberikan kontak person gitu, kontak yang bisa dihubungi jika mahasiswa mengalami kendala seperti ini. Nah, terus juga untuk pendidikan pemustaka mengenai aplikasi e-Prints ini dengan membuka seperti webinar bagaimana cara mengunggah repositori ataupun penggunaan e-Prints. Nah, untuk konsep perpustakaan arsip dan digital di perpustakaan PNJ itu masih belum terlalu maksimal. Untuk koleksi-koleksi digital yang dimilikinya itu hanya ada repositori saja yang tugas-tugas akhir ini didigitalisasikan gitu. Dan selanjutnya setelah itu tidak ada lagi, hanya tugas-tugas akhir saja. Nah, untuk penggunaan e-Prints di perpustakaan PNJ, bagaimana realisasiannya atau implementasinya akan dijelaskan lagi setelah ini. Yang mana untuk tadi kendalanya kesulitan dalam membuat akun, yang mana lebih mahasiswa ini menggunakan email pribadi walaupun sudah terdapat perintah menggunakan email universitas. Terus juga untuk tahun di bawah lulusan 2021 itu perlu diunggah kembali dengan perpustakaan ini mengirimkan Google Form, yang mana jika mahasiswa di bawah lulusan tahun 2021 sudah melakukan tugas akhir, maka mereka bisa mendaftarkannya, yang mana nanti akan di cross check kembali dan di approve. Jika memang benar mahasiswa tersebut sudah melakukan tugas akhir, maka dokumennya akan diunggah di repositori PNJ. Nah, untuk kemudahannya ini lebih dialami oleh mahasiswa yang mana mungkin dalam pengunggahannya itu
terdapat kemudahan-kemudahan. Nah, untuk solusinya sendiri, itu pustakawan ini tadi menawarkan bantuan dengan membuka kontak person untuk pengunggahan bagaimana tata cara pengunggahan repositori dan mensosialisasikan tata cara penggunaan ePrints. Nah, untuk menghimpun repositori, pihak instansi memberikan G-form bagi mahasiswa yang sudah lulus agar dapat didata dan diunggah tugas akhirnya. Dan sebelum menggunakan ePrints itu sendiri, perpustakaan PNJ ini menyimpan soft file dari dokumen mahasiswa, tugas akhir mahasiswanya di hard disk. Nah, selanjutnya dan tambahan peran perpustakaan PNJ ini dalam mengelola ePrints-nya itu lebih ke arah controlling atau pemantauan saja, karena di setiap prodi itu dikirimkan perwakilan-perwakilan untuk mengontrol lagi mahasiswa dalam mengunggah repositorinya. Nah, selanjutnya itu penggunaan ePrints di perpustakaan PNJ, dan ini berikut adalah gambaran repositori Politeknik Negeri Jakarta. Tampilannya seperti ini untuk tampilan beranda atau home-nya. Lalu di sini juga perpustakaan PNJ memberikan link panduan bagaimana untuk mengunggah tugas akhir ke repositori PNJ, yang mana ada link YouTube-nya. Lalu di sini juga ada fitur Let's Addition to Repository Politeknik Negeri Jakarta, yang mana mahasiswa itu bisa melihat item yang sudah ditambahkan ke repositori dalam seminggu terakhir, seperti ini. Ada tentang judulnya dan pengunggahnya itu siapa, orang yang membuatnya itu siapa. Lalu selanjutnya ada Advanced Search, yang mana mahasiswa atau pengguna bisa mencari repositori menggunakan berbagai bidang, dengan menggunakan bidang pencarian di bagian atas halaman untuk pencarian cepat. Di sini bisa mencari dari dokumen, judul, creators, abstrak, tanggal, kata kunci, dan juga subjek. Nah, terus selanjutnya itu ada browse by subjek, yang mana mahasiswa bisa mencari repositori berdasarkan subjek-subjeknya. Selanjutnya itu tentang repositori, bagaimana informasi lebih lanjut tentang situs ini, dan juga kebijakan untuk penggunaan materi dalam repositori ini. Selanjutnya adalah tutorial penggunaan ePrints yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Rahmadianti. Dipersilakan. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke tutorial penggunaan ePrints atau bagaimana cara mengupload file ke ePrints agar bisa kita akses secara online. Next. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus memastikan setelah menginstal ePrints ini kita sudah memiliki username. Nah, untuk memulai, pertama-tama kita harus masuk ke menu login yang ada pada sebelah kiri halaman. Langsung saja kita klik dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Next. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan username dan password yang telah kita miliki. Setelah itu langsung kita pencet login. Langsung otomatis kita langsung login ke akun yang kita miliki. Next. Nah, setelah login akan muncul halaman default seperti ini yang berisi Manage Deposit. Halaman ini digunakan untuk menambah atau mengupload artikel yang nantinya akan diakses secara online. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan artikel tersebut? Kita harus klik new item yang tersedia pada halaman tersebut. Next. Nah, di new item ini kita akan dihadapkan dengan beberapa jenis atau tipe dari artikel itu sendiri. Jika dilihat
ini cukup banyak, mulai dari artikel, halaman buku, tesis, bahkan sampai buku ajar dosen. Pada contoh kali ini kita akan coba masukkan hasil karya mahasiswa, misal skripsi, yang dikelompokkan dalam kategori tesis. Nah, lalu kita pilih, kemudian kita klik next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah klik next, akan diminta mengupload file. Kita langsung klik choose file. Nah, langsung akan muncul tampilan data-data seperti yang selanjutnya ini. Nah, kita setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung klik salah satu file yang akan diupload atau beberapa file sekaligus juga bisa. Misal kita akan mengupload bab 1, di sini langsung saja kita pilih dan kita klik open. Nah, setelah itu akan muncul daftar file yang sudah kita pilih dan siap untuk kita upload. Selanjutnya, kita lakukan pengaturan lanjutan dari file yang sudah kita pilih. Kita bisa berikan beberapa parameter. Nah, gimana caranya? Yaitu kita klik show options yang berada pada sebelah kanan dan akan muncul beberapa opsi yang harus kalian isi. Nah, di sini ini harus sesuai dengan apa yang akan kalian upload. Setelah kalian diisi dengan sesuai, kalian harus klik update metadata dan datanya akan tersimpan. Setelah itu, kita klik next dan masuk ke tahap ketiga, yaitu akan muncul berbagai atribut yang harus diisi. Jadi kita harus perhatikan bagian logo yang bertanda kuning ini berarti wajib diisi. Dan kemudian ketika semuanya sudah diisi dengan sesuai, kita klik next. Nah, tapi di sini kita tuh diminta menjelaskan artikel secara keseluruhan, bukan per bagian atau per bab dari artikel tersebut. Next. Di langkah yang keempat ini, kita akan dihadapkan pada pilihan subjek. Nah, subjek ini adalah pilihan dari program studi atau jenis program studinya itu ke arah apa. Setelah kita pilih sesuai jenis artikel yang akan kita upload, lalu kita klik next. Selanjutnya, kita akan diminta untuk konfirmasi apakah artikel yang kita upload sudah selesai dan siap ditampilkan secara online. Nah, jika sudah siap, kita langsung bisa klik deposit item now. Namun, jika kita masih perlu waktu dan tidak sempat untuk melanjutkannya, dan ingin dilanjut nanti, kita bisa pilih save for later. Nah, ketika sudah muncul deposit, tandanya sudah tersimpan dan siap diakses secara online. Langkah terakhir, untuk bisa diakses secara online, kita perlu klik move to repository. Apabila kita belum klik move to repository, itu tetap tidak bisa kita akses secara online. Next. Nah, jika sudah, statusnya akan berubah menjadi live archive, artinya sudah bisa diakses secara online, dan akan tertera alamat atau link yang sudah kita upload, seperti pada gambar berikut. Nah, link ini akan keluar jika kita klik berupa tugas akhir atau file-file yang sudah kita upload tadi dan siap untuk kita akses. Mungkin segitu tutorial dari saya. Semoga dapat dimengerti dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kita sampai pada tahap kesimpulan yang mana dari materi yang sudah dipaparkan,
mendapat kesimpulan bahwa Apprentice ini adalah software yang digunakan untuk membantu mengunggah repositori tugas akhir dari suatu UPT, khususnya di sini yang kita bahas adalah perpustakaan PNJ. Nah, penggunaan Apprentice itu pada perpustakaan PNJ membantu pustakawan dan mahasiswa untuk menghimpun tugas akhir dari mahasiswa. Nah, walau terdapat kendala dalam mengunggah repositori di Apprentice, pustakawan PNJ itu bersedia dalam menawarkan bantuan kepada mahasiswanya dengan membuka kontak person ataupun dengan memberikan sosialisasi mengenai Apprentice ini. Dan yang terakhir, nah untuk pendidikan pemustaka mengenai Apprentice, perpustakaan PNJ juga ya melakukan sosialisasi kepada mahasiswanya jika untuk mengantisipasi kendala yang mungkin akan terjadi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak presentasi pada kelompok kami kali ini, baik dari materi umumnya dan observasi juga sampai tutorial penggunaan Apprentice yang diharap akan berguna bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan ataupun pendapat bisa nanti disampaikan melalui kolom GCR. Dan untuk Pak Azwar, jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan ataupun perlu ditambahkan, kami mohon untuk dikoreksi dan ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.